dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Adik-adik, masih tetap berdiri, kita akan menyanyi Mars PA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita memelawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami. Agar dalam berkarya, Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di pagi hari ini kami anak-anakmu datang kepadamu dalam ibadah IMPA ini. Kiranya Engkau memberkati adik-adik dalam mengikuti ibadah IMPA ini. Berkati mereka yang juga akan mendengar firman-Mu sebentar. Engkau juga memberkati sampai akhirnya ibadah ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja Bapa ibadah ini. Inilah doa anak-Mu yang kami sudah telah memohon dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tiba saatnya membaca mada responsorial. Pada minggu ini terdapat dalam Mazmur pasal 103 ayat 17. Mazmur pasal 103 ayat 17. Kita membacanya seperti biasa. Kakak akan membaca tulisan yang tercetak keluar, sedangkan adik-adik bersama kakak pendamping akan membaca tulisannya tercetak ke dalam. Tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, atas orang-orang yang taat kepada Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Demikian pada responsorial. Kita akan meresponnya dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 20, Bapa di Surga. Dapat ku baca dalam hati, kasih
Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa. Yes, Yesus. Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap ya. Baiklah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi ini terambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Jika adik-adik yang di rumah sudah mendapatkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan limpah terima kasih Tuhan atas segala penyertaan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami masih bisa merasakan karya Tuhan yang sangat luar biasa, dan pada pagi hari ini kami sedang melakukan ibadah impa. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan seluruh kehendak Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba, kiranya hamba dapat berkata-kata dengan seturut kehendak Tuhan. Berkati adik-adik yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kiranya mereka tidak hanya bisa mendengar, tetapi mereka dapat lakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk menghormati firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan Alkitab kita. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Siapakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah seruan orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang." "Aku membaptis dengan air." Lalu Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik disilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu pagi ini adalah Aku dan Kesaksianku. Di dalam bacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal 1 ini, adik-adik, menceritakan tentang kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Ada yang tahu Yohanes Pembaptis itu siapa? Ya, Yohanes Pembaptis adalah seorang guru dan juga penginjil. Ia merupakan keturunan suku Lewi. Dan orang tuanya bernama Zakaria, ayahnya, dan ibunya Elisabeth. Dan ibunya ini merupakan saudara dari ibu Yesus, yaitu Maria. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang di Yerusalem. Dia membaptis dan membuat mereka yang berdosa itu bertobat, adik-adik. Lalu mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Siapakah engkau?" Tanya mereka, "Apakah engkau
dikatakan di ayatnya ke-21, siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Atau nabi yang akan datang? Atau Mesias? Lalu dengan tegas Yohanes Pembaptis menjawab, bukan, aku bukan Mesias. Lalu bertanya lagi mereka kepada Yohanes Pembaptis di ayat yang ke-25, mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang? Lalu Yohanes menjawab dan juga memberi kesaksian. Dikatakan di ayatnya yang ke-26, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Nah, adik-adik, di sini ada gambar. Di sini pada saat itu Yohanes sedang membaptis orang-orang di Yerusalem, dan di sini juga dia bersaksi tentang Mesias yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di sini dia mengajak orang-orang yang berdosa untuk bertobat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam cerita kita dalam bacaan Yohanes pasal 1 ini, adik-adik, kita mau diingatkan bahwa kita harus seperti Yohanes Pembaptis yang begitu setia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mau memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat dan juga Mesias bagi kita, adik-adik. Dan juga kita harus seperti Yohanes Pembaptis yang mau menegur ketika ada teman kita, saudara kita berbuat salah. Kita harus mengajak mereka yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka berbuat, adik-adik. Jadi adik-adik di rumah harus berani menegur jika adik-adik melihat teman, saudara itu melakukan kesalahan. Adik-adik harus seperti si Yohanes Pembaptis. Dan juga adik-adik harus berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di sekitar kita. Di saat kita senang, susah, Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, adik-adik. Dan juga adik-adik harus mau menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara kita harus melakukan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga rajin pergi ibadah. Kalau adik-adik yang di rumah harus rajin ikut ibadah IMPA setiap hari Minggu. Itu merupakan suatu kesaksian adik-adik di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada minggu pagi ini. Kakak berharap adik-adik yang di rumah bisa menjadi seorang seperti Yohanes Pembaptis yang berani bersaksi dan juga berani menegur kesalahan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk aktivitas adik-adik pada pagi hari ini, nanti kakak akan share ke grup Pospelkes Eklesia. Dan aktivitasnya berupa pertanyaan, lalu nanti adik-adik jawab. Dan setelah adik-adik jawab, adik-adik harus foto dan kirim ke grup Pospelkes Eklesia atau ke WA kakak Layan. Dan siapa yang mengerjakan aktivitas pada pagi hari ini akan mendapatkan hadiah. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyi dari Kidung Ceria 120, Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji
adik-adik, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Marilah satukan hati kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan renungan. Kiranya apa yang hamba sampaikan kepada adik-adik klien pada pagi hari ini, kiranya mereka tidak hanya mendengar tetapi mereka dapat lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya mereka bisa menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang berani bersaksi tentang Tuhan Yesus dan juga berani untuk menegur kesalahan orang lain dan mengajak mereka untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini Tuhan, terkhusus gereja GPIB Immanuel Tarakan Jemaat Gospel Eklesia. Berkati para pelayan Tuhan yang bekerja di dalamnya Tuhan, berkati mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka yang mereka lakukan. Kiranya pelayanan yang mereka lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga setiap program-program kerja yang sedang berjalan. Berkatilah juga para jemaat-jemaat yang ada di gereja. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat rekan-rekan kami yang pada minggu berjalan ini sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai mereka di dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka semakin dekat dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka, berkati obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi. Kiranya itu bisa menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Kiranya mereka boleh pulih dan bisa menjalankan aktivitas seperti dulu sebelum mereka sakit. Tuhan, kami mau berdoa juga buat para tenaga medis yang masih berjuang melawan virus corona ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan mereka semangat, kekuatan, kesabaran di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tenaga medis. Kiranya tidak ada yang sia-sia yang mereka lakukan. Kiranya COVID-19 ini akan segera berakhir. Kami percaya dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik klien yang pada pagi hari ini setelah mengikuti ibadah IMPA. Kami berdoa berkati mereka di dalam masa muda mereka, berkati mereka di dalam pendidikan mereka di bangku sekolah dasar Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka dan keluarga. Dan kiranya mereka senantiasa selalu diberi kesehatan. Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Jadikanlah kami pribadi yang selalu taat kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan jadikanlah kami seperti Yohanes Pembaptis yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkatnya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Adik-adik, ibadah IMPA kita pada pagi hari ini sudah selesai dan kakak berharap adik-adik dapat berpartisipasi di dalam mengerjakan aktivitas yang sudah kakak beri. Dan sampai jumpa di ibadah IMPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta pelkat. Warta pelkat pada minggu pagi ini, yang pertama adik-adik tetap mengikuti ibadah IMPA secara online. Dan minggu depan juga adik-adik tetap mengikuti ibadah IMPA secara online. Yang kedua, adik-adik tetap mengerjakan Aktivitas adik-adik buat udah. Udah? Adik-adik, kita akan mendengarkan warta pelkat. Warta pelkat pada minggu pagi ini, yang pertama, adik-adik tetap mengikuti ibadah IMPA secara online. Dan yang kedua, adik-adik tetap mengerjakan aktivitas yang telah diberikan oleh kakak pelayan firman pada minggu pagi ini. Dan yang terakhir, adik-adik jangan lupa mengirimkan aktivitas ke grup WA ya adik-adik, atau ke kakak pelayan firman pada minggu pagi ini. Dan selanjutnya adik-adik tetap menjaga kesehatan dalam masa saat ini. Adik-adik juga tetap semangat mengikuti ibadah IMPA. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.